Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Akhal Islam, saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian kita Sahih Muslim. Kita masuk ke bab, masih di Kitabul Iman ya, bab bayani salawat allati hiya ahadu arkanil Islam. Bab penjelasan tentang salat ya, sebagai salah satu rukun Islam. Apa itu salat? Salat secara bahasa artinya ad-du'a, doa. Sedangkan secara istilah, salat itu adalah af'alun wa aqwalun maksusah fi waqtin maksus. Ya, bi kaifiyatin maksusah, ma'an niyah. Itu perbuatan dan ucapan yang khusus di waktu yang khusus dengan tata cara yang khusus disertai dengan niat. Salat adalah merupakan rukun yang sangat agung, di mana semua rukun-rukun Islam atau syariat-syariat Islam Allah sampaikan melalui Jibril alaihissalatu wassalam, kecuali sholat. Untuk sholat, maka Allah langsung memanggil Rasulullah SAW ke langit yang ketujuh. Iya, untuk langsung bertemu dengan Allah tanpa perantara. Jadi Allah mensyariatkan sholat itu tanpa perantara malaikat Jibril. Tapi Allah syariatkan langsung kepada Rasulullah SAW dalam kisah Isra Mi'raj yang agung. Ini menunjukkan betapa agungnya sholat. Sampai-sampai para ulama berselisih tentang keislaman orang yang meninggalkan sholat karena malas. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas kafir, murtad dari agama Islam. Dan ini madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Yang berdasarkan hadis Nabi SAW, al-ahdu alladhi bainana wa baina syirki wal kufr as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran adalah salat. Siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah kafir, kata Rasulullah SAW. Atas dasar hadis ini, Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya, maka kafir. Sementara imam yang lain, imam yang tiga, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas itu belum kafir, selama dia masih meyakini kewajibannya, selama dia tidak mengingkari kewajibannya. Adapun kalau dia tidak sholat karena mengingkari kewajibannya, maka seluruh ulama sepakat dia murtad dari agama Islam. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Lihatlah sampai-sampai para ulama mempermasalahkan atau memperselisihkan tentang keislaman orang yang tidak sholat gara-gara malas. Ini menunjukkan betapa agungnya masalah sholat ini. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW tentang keutamaan-keutamaan dan keistimewaan sholat. Yang diantaranya Allah mengatakan, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Iya. Allah mengatakan bahwa sholat itu memberikan kekuatan pada seorang hamba, ya, untuk mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Dan disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahih, bahwa ada seseorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang yang di waktu malam, sholat malam rajin sekali. Tapi ketika faida asbaha saraq,
Ya di waktu paginya dia malah mencuri ya Rasulullah. Itu gimana? Malamnya dia gunakan untuk sholat malam. Di pagi harinya mencuri. Apa kata Rasulullah SAW? Satamna'u sholatuh. Kelak sholatnya akan mencegah dia. Artinya kalau dia memang benar-benar sholatnya dia laksanakan dengan menjaga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kekhusyuannya, ya tumakninahnya, maka kelak sholat ini akan memberikan kekuatan di hatinya sehingga ia mampu untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Masya Allah. Ini jelas akhi kekuatan yang dahsyat sekali. Iya. Sholat akhi, Rasulullah mengabarkan bahwa ia adalah ibadah yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu as-salah. Ya. Yang pertama kali dihisab oleh Allah dari seorang hamba, itu adalah masalah ibadah ya, yaitu sholat. Sholatnya, dalam satu riwayat yang lain, apabila sholatnya bagus, amalan lain pun mengikut. Kalau sholatnya tidak bagus, amalan yang lain pun juga ikut. Makanya saudaraku sekalian, ya, kalau kita ingin tahu bagusnya keislaman seseorang, bagusnya seseorang tuh lihat sholatnya. Dahulu Umar bin Abdul Aziz, kalau ingin mengangkat ya seseorang sebagai pekerjanya, beliau lihat dulu sholatnya. Kalau dia memang bagus sholatnya, dia betul-betul jaga kekhusyuannya, maka Umar bin Abdul Aziz pun mengangkat dia sebagai pekerjanya. Ya. Tapi kalau dia sholatnya saja dilalaikan, biasanya melalaikan yang lain lebih lagi. Ya, kalau sholat saja dia lalaikan, maka yang lain lebih dia lalaikan lagi. Makanya dahulu para ulama yang menjadikan suatu sebagai parameter. Ya, seorang bagaimana ini? Ya, orangnya bagus apa enggaknya? Ya kita lihat dari sholatnya itu. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk sabar di atas salat. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarlah kamu di atas salat. Rasulullah disuruh ya supaya sabar di atas salat. Kita pun juga harus sabar di atas salat. Dan Rasulullah SAW akhi menjadikan sholat itu sebagai pelipur lara. Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya bahwa Nabi SAW idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah SAW kalau ditimpa perkara yang sulit, yang susah, segera sholat, bermunajat kepada Allah. Ya. Makanya sangat dianjurkan akhi kalau kita misalnya sedang menghadapi kesulitan, kita sedang menghadap kesusahan, segera sholat deh. Segera taqarrub kepada Allah. Banyak di antara kita terkadang ketika ditimpa kesusahan, kesulitan malah menjauh dari Allah. Tentu ini sangat tidak baik sekali. Maka Rasulullah SAW ya, idza hazabu amrun shalla. Bahkan dalam satu ayat yang lain, ketika Rasulullah sedang dalam perjalanan, beliau mendengar kematian siapa? Saya lupa namanya, ya. Dan beliau merasa sedih. Kata Ibnu Abbas, maka beliau pun meminggir ke jalan, kemudian Rasul pun sholat. Sampai begitu. Ya, ketika mendengar kematian seseorang yang Rasulullah sangat cintai dia. Dan Rasulullah sedih akan meninggalnya dia itu. Segera Rasulullah pun sholat, ya. Ya, pernahkah kita demikian? Ketika kita ditimpa kesedihan, kita segera berwudu, langsung sholat. Sholat apa Ustadz? Sholat mutlak. Ya. Ketika kita ditimpa kesusahan, kesulitan, dalam bisnis kita macet misalnya. Atau dalam rumah tangga kita sedang menghadapi ya kesusahan. Segera sholat. Ya, Rasulullah SAW menganjurkan di zaman penuh fitnah sholat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu malam bangun, ya ta'arra minal lail. Faqal, ketika Rasulullah bangun, Rasulullah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Madza unzilatil lailah minal fitan. Dalam satu ayat yang lain, subhanallah. Fitnah apa yang diturunkan di malam ini, kata Rasulullah. Wa madza unzila minal khazain. Perbendaharaan apa yang diturunkan di malam ini, kata Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda, man yuqidh li sahibal hujar. Siapakah yang mau membangunkan ya pemilik kamar itu untuk salat malam. Rubba kasiyatin fid dunya 'ariyah fil akhirah. Berapa banyak wanita atau orang yang berpakaian di dunia ternyata telanjang di akhirat, kata Rasulullah SAW. Akhul iman, azani Allah wa iyyakum. Lihatlah, ya. Ternyata ketika Rasulullah bangun di waktu malam terkejut, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Ternyata Rasulullah SAW menyuruh untuk ya sholat. Ketika Rasulullah menghadapi beratnya ujian dalam berdakwah, Allah turunkan sebuah surat perintah untuk sholat malam. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Wahai yang berselimut, bangunlah di waktu malam, kecuali sedikit. Setengahnya, ya. Atau tambahkan lagi sedikit. Ya. Lihat saudaraku sekalian, ternyata sholat ini luar biasa sekali, menguatkan hati. Seorang dai sangat membutuhkan sholat, akhi, untuk menguatkan hatinya dalam berdakwah. Siapapun kita jadikan sholat ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ketika beliau membaca sesuatu yang beliau tidak paham, apa ini, kurang paham, segera sholat. Demikian Syekhul Islam Taimiyah. Ya, dibaca lagi setelah sholat, belum paham juga, sholat lagi, sampai Allah pahamkan. Luar biasa. Bahkan Imam Bukhari ketika menulis hadisnya, beliau bercerita, tidaklah aku memasukkan satupun hadis ke dalam bukuku, kecuali aku mandi dan aku sholat. Masya Allah. Ya akhi, jadikan sholat sebagai pelipur lara. Jadikan sholat itu sebagai penentram jiwa. Jadikan sholat itu sebagai sesuatu yang terindah dalam hidup kita. Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, jadikan kita istirahat dengan sholat. Tenangkan hati kita dengan sholat, hai Bilal. Ya, Masya Allah. Ya, betapa indahnya, akhi, ketika kita sedih langsung sholat. Ketika kita ditimpa kesusahan, kita langsung sholat, bermunajat kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah, memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sholat betul-betul memberikan kekuatan di hati kita. Allahu Akbar, subhanallah, ya akhal Islam. Nah ini ya, jadi sholat. Dan usahakan kita jaga sholat kita. Allah mengatakan, hafidhu ala sholawat, wassalatil wusta. Jagalah oleh kalian dengan sungguh-sungguh sholat 5 waktu itu. Terutama sholatul wusta, yaitu sholat asar. Ya. Masya Allah, saudaraku sekalian. Jadi, akhi, ingat bahwa sholat memberikan kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita. Maka jadikan sholat sebagai kebutuhan hidup kita. Wallahi, kita sangat butuh kepada sholat. Melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman, wallah. Ya. Nah ini. Baik, kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar, Imam Muslim membawakan hadis, haddatsana Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah Al-Thaqafi. Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah, kunyahnya Abu Raja Al-Baghlani. Beliau ini gurunya ya pemilik Kutubus Sittah.
Gurunya Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ini semua murid-muridnya Qutaibah. Ya. Dan Qutaibah ini lahir tahun 150 Hijriah. Sama dengan kelahirannya Imam Syafi'i. Cuma Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Ya. Kalau Qutaibah lebih panjang lagi umurnya dari Imam Syafi'i. Beliau wafat tahun, kalau seingat saya, 240 Hijriah. Ya. Wasdahama alaihi al-fuffad. Para hafidh ya berdesak-desakan untuk mengambil ilmu beliau. Luar biasa sekali. Dan subhanallah ya akhi, Qutaibah bin Sa'id ini termasuk ulama yang menyatakan bahwa Allah beristiwa di atas arash dengan ijma' para ulama. Ya. Qutaibah, berkata Imam Muslim, haddatsana Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah Al-Thaqafi an Malik bin Anas, Imam Madhab Maliki, guru dari Pak Imam Syafi'i. Ya, beliau sangat thiqatun mutqin. Ya, terkenal akan keilmuannya yang luar biasa. Ya, namun beliau orang yang sangat hati-hati sekali dalam menjawab ilmu. Sampai-sampai ada orang Arab Baduy datang ke Imam Malik bertanya, ya 10 pertanyaan. 10-10-nya dijawab oleh Imam Malik nggak tahu. Sampai-sampai orang Arab Badawi ini berkata, lalu apa yang aku bawa ke kaumku? Apa kata Imam Malik? Udah sampaikan saja kepada mereka bahwa Imam Malik nggak tahu jawabannya, selesai kan? Luar biasa Imam Malik. Ya. Dan beliau bukan anaknya Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW, bukan. Ya, tidak ada hubungannya dengan sahabat Anas bin Malik. Malik bin Anas wafat tahun 179 Hijriah. An Abi Sahal an Abi Suhail. Ya, dari ayahnya itu Suhail. Bahwa ia mendengar Talhah bin Ubaidillah berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd, dari penduduk Najd. Ya, kalau kita melihat peta Saudi ya, Jazirah Arab itu ada dua, ada Najd, ada Hijaz. Hijaz itu yang mendekati Laut Merah. Ya, di situ ada kota Makkah dan Madinah, itu namanya Hijaz. Adapun Najd itu daerah yang tinggi, masuk padanya Riyadh, Qasim, itu Najd. Disebut Najd karena memang daerah tinggi di sana. Kalau musim dingin, dinginnya minta ampun. Ya. Itu Najd itu. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Najd. Subhanallah. Ini orang jauh-jauh dari Najd datang ke Hijaz. Ini perjalanan yang sangat jauh sekali, bayangkan. Hanya untuk ingin mengambil ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini menjadi sunnah ya, untuk diadakan rihlah fi talabil ilm, mengadakan perjalanan jauh menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum ya, kita ini kalau menuntut ilmu jangan cuma ngandalin ya ngundang ustadz doang. Ya, tapi datangi majlis-majlis ta'lim. Ya. Tentunya nanti kalau udah selesai pandeminya ya. Jadi kita ini terkadang sebagian penuntut ilmu tuh malas untuk mendatangi majlis ta'lim. Maunya apa, ngundang aja. Ustadznya suruh datang. Bukannya nggak boleh, cuman kurang bagus lah penuntut ilmu seperti itu. Penuntut ilmu itu ya bukan cuma ngundang ustadz, tapi juga mendatangi majlis-majlis ustadz yang jauh. Rihlah fi talabil ilm. Makanya lihat Imam Bukhari ya, pergi ke Baghdad, pergi ke Basrah, pergi ke Kufah, pergi ke Mesir, pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, pergi ke Yaman untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dari penduduk Najd. Sa'irur ra's. Rambutnya kusut karena
biasanya demikian ya. Kalau di Saudi di zaman dahulu itu orang dalam perjalanan jauh di padang pasir itu pasti terkena angin pasir, ya, debu dan yang lain sehingga rambutnya kusut. Nasma'u dawiyah sauti, kami mendengar dawiyah sauti. Dawiyah sauti itu artinya suara dari kejauhan gak jelas gitu. Wala nafqah ma yaqul, dan kami tidak memahami apa yang dia ucapkan karena dari jauh dia bicaranya. Ini orang Arab Badui ini. Hatta dana min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga ia pun mendekatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam, ternyata dia mau bertanya tentang Islam. Ya, dia mau bertanya tentang Islam. Jadi ikhtilaf para ulama apakah dia Dhimam bin Tha'labah atau bukan. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, 5 sholawatin fil yaumi wal lailah, salat 5 waktu sehari semalam. Ya, Rasulullah pertama kali menyebutkan salat 5 waktu. Kenapa? Karena dia sudah Islam, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti kewajiban yang paling utama setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat apa? Salat 5 waktu sehari semalam. Faqala hal alayya ghairuhun. Lalu orang ini berkata, apakah ada salat lain yang wajib atas saya? Kata Rasulullah, tidak ada. Illa an tatawwa, kecuali kalau kamu mau salat sunnah. Nah, ini hadis ini diperselisihkan ini. Ya, tentang pertama hukum salat Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah wajib atau tidak? Jumhur ulama yang mayoritas mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa salat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya sunnah. Kenapa? Ya, karena Rasulullah ditanya oleh orang Badui ini, apakah ada salat lain yang diwajibkan kepadaku? Kata Rasulullah, enggak ada. Kalau ada tentu Rasulullah akan jelaskan. Sehingga menurut jumhur, ya, salat selain salat 5 waktu itu hukumnya tidak wajib. Ya. Sementara sebagian ulama mengatakan salat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya fardu ain. Sebagian lagi mengatakan fardu kifayah. Mereka menjawab hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa yang diwajibkan salat sehari semalam. Adapun selain sehari semalam, ya, tidak ditunjukkan oleh hadis ini, tapi ditunjukkan oleh kelengkapan hadis ini bahwa Rasulullah kemudian menjelaskan syariat-syariat yang lain kepada orang tersebut. Ya, Wallahu a'lam. Yang jelas itu pendapat jumhur. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la, tidak ada, illa an tatawwa, tidak ada yang wajib kecuali sholat 5 waktu saja. Kecuali kalau kamu mau sholat sunnah silahkan, kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian orang ini bertanya lagi, Rasul menjawab, wasyamu syahr Ramadan, dan berpuasa bulan Ramadan. Lalu orang ini bertanya lagi, hal alayya ghairuhu, apakah ada puasa lain yang wajib atas saya ya Rasulullah selain puasa Ramadan? Kata Rasulullah, illa an tatawwa, tidak ada. Ya, kecuali kalau kamu mau puasa sunnah. Ya. Wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan zakat. Ya. Lalu orang ini kembali bertanya, hal alayya ghairuha, apakah ada selain zakat yang wajib atas saya ya Rasulullah? Maka Rasulullah sabda, la, tidak ada. Illa an tatawwa, kecuali kalau kamu mau melakukan yang sunnah. Ya. Sehingga ucapan ini muskil. Bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa yang wajib hanya zakat, sementara menafkahi istri anak wajib? Ketika Rasulullah ditanya, apakah ada yang wajib selain zakat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak ada. Ya, kecuali kalau mau sholat tatawu. Apa zakat tatawu? Padahal kan sedekah kepada anak dan istri wajib hukumnya.
Ternyata Rasulullah tidak menyebutkan dalam hadis ini. Sehingga itulah dijadikan hujah oleh mereka yang mengatakan bahwa ya ada sholat yang wajib selain yang disebutkan dalam hadis ini berdasarkan ya riwayat-riwayat yang lainnya. Allahu a'lam. Qala fa'adbara ar-rajul. Lalu orang itu pun pergilah. Wa huwa yaqul, dalam keadaan ia berkata, wallahi la azidu ala hadza wa la anqus min. Demi Allah, aku tidak akan menambah atas ini dan aku tidak akan mengurangi. Artinya, aku mau mencukupi yang wajib aja udah, nggak yang sunah-sunah. Iya. Maka Rasulullah SAW sabda, aflah in sadaq. Beruntung dia jika memang dia jujur. Iya. Masya Allah, ya akhi. Ternyata ya orang yang mencukupkan dengan yang wajib-wajib tanpa yang sunah-sunah, itu sudah dapat keberuntungan. Gimana kalau ditambah yang sunah-sunah? Lebih beruntung lagi. Saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Ya. Ya akhi, hadis ini kita ambil faidah yang bisa kita petik dari hadis ini ya akhi. Faidah yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini ya bahwa disyariatkan pergi jauh untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya laki-laki ini pergi dari Najd menuju kota Madinah untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhwal Islam, azani Allah wa yakum, yaitu disyariatkan kita bertanya kepada para ulama dalam perkara-perkara yang kita butuhkan dalam agama kita. Ya. Allah menyuruh kita bertanya kepada ahlinya. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah ahli zikr jika kamu tidak mengetahui. Siapa ahli zikr? Kata para ulama, yaitu ahli Quran dan hadis. Ya, makanya dalam masalah bertanya yang harus kita perhatikan ini yang pertama nih. Yang kita tanya ini emang orang yang betul-betul ahli. Jangan nanya kepada orang yang bukan ahli, salah. Apalagi nanyanya sama orang yang nggak paham agama. Ya. Imam Asy-Syatibi mengatakan, orang yang bertanya kepada orang yang tidak tahu, tidak paham, sama saja dia mengabarkan tentang ketidaktahuannya. Bertanya kepada orang bodoh, gimana? Salah. Ya. Jadi kalau kita mau bertanya, tanya kepada ahlinya. Mau tanya masalah fikih, tanya kepada ahli fikih. Mau tanya tentang masalah hadis, tanya kepada ahli hadis. Yang mau tanya tentang masalah ekonomi, tanya kepada ahli ekonomi. Ya. Kalau mau tanya tentang pertanian, tanya kepada ahli pertanian. Jangan nanya ke ustadz tentang pertanian, salah. Ya, itu namanya jaga sembung buah golok. Ya, nggak nyambung. Maka dari itu kita berusaha tanya kepada ahlinya. Ini yang pertama nih dalam masalah adab bertanya ya. Yang kedua, dalam masalah adab bertanya yang harus kita perhatikan saudaraku sekalian, ya, yaitu tanyalah dalam perkara yang kita butuhkan. Adapun yang kita tidak butuhkan, nggak usah deh kita tanya. Makanya dahulu para sahabat dilarang oleh Rasulullah untuk banyak bertanya. Ya, Rasulullah bahkan menganggap bahwa banyak bertanya itu bisa membinasakan umat-umat sebelum kita. Kata Rasulullah SAW, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu banyak bertanya. Ya, jadi banyak bertanya nggak boleh. Jadi kita nggak boleh bertanya, boleh bertanya. Yang dilarang tuh banyak bertanya. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan kepada kita faidah dalam tafsirnya bahwa boleh kita banyak bertanya, ya boleh kita bertanya pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kata beliau, dalam permasalahan agama yang sangat kita butuhkan. Maka kita misalnya
dihadapkan pada suatu permasalahan agama, kita nggak tahu hukumnya, segera kita bertanya, boleh nggak apa-apa. Ya, seorang wanita misalnya dalam masalah hukum haid nggak paham bagaimana nih, segera tanya, nggak apa-apa. Ya. Yang kedua, boleh bertanya untuk lebih memahami pelajaran. Misalnya kita lagi belajar ilmu waris nggak paham, akhirnya kita banyak bertanya. Ya. Untuk lebih memahami lagi pelajaran tersebut, boleh, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Adapun selain dua ini jangan. Ya, terkadang misalnya seorang ustadz berkata, silakan ada yang bertanya. Terus muridnya mikir, nanya apa ya. Sebetulnya kurang bagus seperti itu. Nggak usah dipikir-pikir deh. Kalau memang kita nggak ada yang kebutuhan banget, nggak ada kebutuhan dalam agama untuk ditanyakan, nggak usah tanyakan. Ya, kecuali kalau memang dalam pelajaran itu ada sesuatu yang muskil, belum paham gitu. Boleh kita tanyakan. Atau memang kebetulan kita sedang menghadapi permasalahan yang kita tidak tahu jawabannya bagaimana nih. Ya silakan kita tanyakan. Adapun kita mikir-mikir, nanya apa ya. Seperti ini, khawatirnya akan menjerumuskan kepada pertanyaan yang enggak. Ya. Banyak orang yang datang nanya dalam majelis ta'lim misalnya ya. Ketika Ustadz mempersilahkan, silakan ada yang bertanya. Rupanya ada orang nanyanya yang enggak. Yang sebetulnya ya kalau tidak ditanya pun tidak berpengaruh untuk keimanannya sama sekali. Nah, ya akhwal Islam, azani Allah wa yakum. Makanya dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak berani banyak bertanya kepada Rasulullah. Mereka lebih suka ada orang Arab Badui datang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini akhwal Islam, azani Allah wa yakum. Dan juga ya ketika kita ada bertanya kepada alim, kita lihat ke kondisi si alim ini. Kata para ulama, jangan bertanya kepada seorang alim atau ustadz dalam keadaan ustadz lagi lapar, atau lagi banyak pikiran, atau lagi kalut, atau lagi marah. Jangan keadaan-keadaan seperti ini kita tanya, sebab kalau kita tanya, jawabannya pasti nggak memuaskan. Ya, ustadznya lagi pusing mikirin pesantren, ya, belum pada bayaran misalnya. Sementara buat gaji karyawan puyeng dia. Terus kita tanya, walah, ya, pasti ustadznya cuma jawab apa? Boleh, nggak? Boleh, dah, ya. Ya, tidak. Tapi kalau ustadznya lagi enak, lagi tenang, fresh pikirannya, terus kita tanya dengan adab yang baik, insya Allah ya jawabannya juga enak biasanya. Nah, saudara seiman, azani Allah wa yakum. Ini ya, jadi kita sangat dianjurkan ya untuk kalau ada permasalahan apapun segera tanyakan kepada ahlinya. Ya, jangan kita berijtihad sendiri kalau bukan ahli ijtihad, salah. Kalau kita bukan ahli ijtihad sendiri itu salah. Tanya langsung kepada ulama, apalagi di zaman sekarang, mudah. Ya, kita kenal beberapa ustadz, SMS deh, WA deh, Ustadz Afwan, saya ya menghadapi problem nggak tahu jawabannya gimana ini dalam secara agama. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Hadis ini kita ambil faidah, saudaraku sekalian, bahwa seorang alim hendaklah dia semangat di dalam memberikan ilmunya kepada orang-orang yang tidak paham. Iya, ini orang datang jauh, bertanya kepada Rasulullah tentang Islam dan ingin paham tentang Islam. Maka Rasulullah segera menjawabnya. Ya, Rasulullah SAW pernah mau naik mimbar untuk khutbah Jumat. Pernah Rasulullah, ya, mau naik mimbar mau khutbah Jumat. Rupa-rupanya ada orang datang, "Hai Rasulullah, saya dari jauh. Saya ingin bertanya tentang Islam, saya ingin kenal Islam." Maka Rasulullah turun dari mimbar. Akhirnya beliau sibuk mengajarkan dia tentang Islam dulu. Ya. Setelah itu baru kemudian Rasulullah naik mimbar untuk khutbah.
Sampai demikian Rasulullah SAW. Makanya seorang alim ulama jangan pelit dengan ilmunya. Kalau ada orang yang memang dia sangat butuh ya tentang keilmuan, ajarkan dia. Jangan melihat dia orang kaya atau orang miskin, jangan. Lihat Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gara-gara waktu itu Rasulullah sedang sibuk mendakwahi para pentolan orang-orang Quraisy ya. Lalu datanglah orang buta mau bertanya tentang Islam. Ibnu Ummi Maktum namanya. Ternyata Rasulullah berpaling dan bermuka masam. Maka Allah pun turunkan ayatnya menegur Rasulullah SAW. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad abas, bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. An ja'ahul a'ma, hanya karena datang kepadanya orang buta. Maka ini menunjukkan seorang alim. Ya, jangan memilah-milah. Kalau yang nanyanya orang kaya, dijawab. Kalau orang yang nanyanya orang susah, nggak dijawab. Bahkan jawabnya seperlunya aja. Wallahi ya akhi, ini orang alim punya penyakit hati seperti ini. Ya. Jangan dipilah. Siapapun yang butuh kepada ilmu Allah, ya, sampaikan, jelaskan kepada dia. Akhul Islam, azani Allah wa yakum. Hadis ini kita ambil faedah juga. Hendaklah seorang alim memulai jawaban dari perkara yang paling penting terlebih dahulu. Lihat orang ini bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Maka Rasulullah SAW jawab dengan yang paling penting dulu. Apa itu? Salat 5 waktu. Ya. Setelah 2 kalimat syahadat, yang paling penting setelah 2 kalimat syahadat yaitu salat 5 waktu. Demikian pula seorang dai ketika dia mengajarkan manusia, sampaikan dulu yang paling penting dulu. Yang paling penting rukun Islam yang pertama dulu, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah mereka paham, baru kita ajarkan sholat. Ya, sebagaimana itu yang Rasulullah ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, ya, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Sesungguhnya engkau, hai Mu'adz, akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilai syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam satu ayat, ila ayyuhidullah. Hendaklah hai Mu'adz yang pertama kali kamu ajarkan itu syahadat la ilaha illallah. Dalam satu ayat lain, sampai mereka mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka menaatimu, fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka, annallaha iftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah, bahwasanya Allah mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Lihat, setelah Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang tauhid dan syahadat, Rasulullah SAW yang mengajarkan yang kedua kepada Mu'adz, setelah engkau ajarkan kepada mereka tentang akidah, tauhid, ya, ajarkan mereka tentang sholat. Di sini juga Rasulullah SAW, karena yang bertanya ini sudah Muslim, ya, dan dia mau bertanya tentang Islam, maka Rasulullah memulai dulu yang paling penting setelah 2 kalimat syahadat, apa itu? Sholat 5 waktu. Makanya akhi, ya, seorang dai, seorang penuntut ilmu juga, mulailah dari yang paling penting dulu deh. Ya, saya merasa heran sebagai penuntut ilmu sibuk dengan ilmu-ilmu yang kurang wajib, cuma sunnah aja, ya, atau fardu kifayah, tapi meninggalkan ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Salah besar, ya. Ada orang sibuk belajar tajwid tahsin, ya, sampai dia kuasai kiroat, tapi tauhid nggak paham, ya. Cara sholat 5 waktu yang benar nggak paham. Ini orang tertipu, ya. Makanya, ya, kita dahulukan deh yang paling penting dulu untuk hidup kita. Taib ya akhal Islam, azan ya Allah wa yakum. Hadis ini kita ambil faidah, ya, selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur bahwa selain sholat 5 waktu, ya, itu hukumnya tidak wajib. Ya, seperti sholat
tahiyat masjid, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, ini semuanya tidak wajib. Atas pendapat jumhur. Ya. Maka kecuali kalau ada dalil lain yang menunjukkan akan wajibnya. Ya, seperti sholat Jumat. Kalau sholat Jumat jelas tegas, seluruh umat sepakat. Karena adanya dalil lain akan wajibnya sholat Jumat. Demikian pula sholat nadar. Karena seorang hamba menadarkan dirinya untuk sholat. Ya, maka pada waktu itu jadi wajib. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Dan tentunya ya, ini menunjukkan bahwa kita ini hendaknya sangat memperhatikan masalah sholat ini. Dan kalau bisa, ya jangan cuma sholat 5 waktu. Memang ya, kalau kita memperhatikan hadis ini, kalau orang mencukupkan dengan yang wajib aja ya boleh, nggak masalah sih. Karena orang ini mengatakan kepada Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan menambah dari ini dan aku tidak akan mengurangi. Artinya aku cuma yang wajib-wajib aja udah, nggak yang sunnah-sunnah. Ya, tapi apa kata Rasulullah? Aflah, dia beruntung jika dia jujur. Artinya kalau yang mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja beruntung, bagaimana kalau dia menambah dengan yang sunnah-sunnah? Karena ya akhi, ya, sholat sunnah itu penting juga, urgen. Kenapa? Karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwa kalau ada kekurangan dari sholat 5 waktunya, maka Allah berfirman kepada malaikat, coba kamu lihat, ada enggak sholat sunnahnya? Kalau ada, maka ditambal kekurangan yang ada pada sholat fardunya tersebut. Masya Allah. Jadi ya, sholat sunnah ini penting sekali juga. Jangan kita sia-siakan deh. Sampai bahkan Imam Al-Qurtubi ya mengatakan ya bahwa orang yang terbiasa meninggalkan yang sunnah-sunnah, bahkan sunnah yang sifatnya mu'akkadah, itu tertolak persaksiannya itu. Ya, sangat nggak bagus sekali. Maka jangan biasakan deh meninggalkan yang sunnah-sunnah itu. Nah, di sini juga menunjukkan akhul Islam azani Allah wa iyyakum akan wajibnya puasa Ramadan, dan bahwasanya selain puasa Ramadan hukumnya tidak wajib. Ya, seperti puasa puasa Senin Kamis dan yang lainnya. Namun para ulama mengatakan bahwa ada puasa yang wajib itu 3 macam. Puasa Ramadan, puasa yang disebut dengan kafarat, dan yang ketiga puasa nadar. Puasa kafarat itu maksudnya apa? Yaitu misalnya ada orang yang jima tuh ya di siang Ramadan nih. Di siang Ramadan jima sama istrinya. Maka dia wajib bayar kafarat apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini disebut dengan puasa kafarat. Ya. Maka dia wajib untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Demikian pula puasa nadar. Kalau ada orang bernadar, saya bernadar ya untuk setiap bulan berpuasa selama 10 hari. Pokoknya saya nadar setiap bulan mau puasa 10 hari. Maka kita katakan Anda wajib untuk melaksanakan puasa Anda. Ya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian. Dan tentunya juga ya akhi, kita berusaha juga untuk memperhatikan puasa-puasa sunnah yang lain. Karena ya orang yang senantiasa menjaga puasa selain puasa wajib akan disediakan pintu khusus untuk mereka di surga. Disebut dengan ya pintu Rayyan, Masya Allah. Ya. Kemudian hadis ini akhi kita ambil faidah juga akan wajibnya zakat. Ya. Maka kewajiban setiap orang yang punya harta, berusahalah sekuat tenaga untuk betul-betul memahami tentang zakat. Anda yang merasa kaya dan punya kelebihan harta, wajib bagi Anda untuk belajar zakat. Kalau enggak, Anda berdosa. Karena masalahnya, harta ini akan ditanya oleh Allah.
Allah mengancam orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Ya, di mana hartanya itu akan dipanaskan nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah. Dia kata Allah dalam Al-Quran. Kemudian disetrikakan itu ke punggungnya, ke jidatnya, ke rusuknya. Na'udzubillah. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Dan orang-orang yang menimbun-nimbun emas dan perak, kata Rasulullah, dan tidak mengeluarkan infaknya itu zakatnya, berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Pada hari itu, emas dan perak yang mereka timbun itu, kata Allah, akan dipanaskan dalam api neraka. Kemudian disetrikakan ke punggungnya, ke jidatnya, dan ke rusuknya, sambil dikatakan, inilah yang kamu tumpuk-tumpuk dalam kehidupan dunia. Rasakan itu. Ya, panasnya api neraka itu. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Maka hati-hati, akhi. Ya, pahami Anda yang punya harta, pahami mana harta yang wajib dizakati, mana harta yang tidak wajib dizakati. Karena di zaman sekarang, ya, saking nggak pernah belajar zakat, ya, sampai-sampai rumah aja dizakatin, padahal rumah nggak ada zakatnya, mobil nggak ada zakatnya. Iya. Demikian pula kebun yang tidak menghasilkan nggak ada zakatnya. Bahkan di zaman sekarang ada yang namanya zakat penghasilan. Jadi setiap gajian, setiap bulan dipotong 2,5%. Mana ada zakat penghasilan, ya akhi? Ya, alasannya dalilnya juga sangat lemah sekali. Apa katanya? Ya, dikiaskan kepada petani. Jadi petani itu ketika panen, ya, langsung keluar zakat. Nah, cuma ini beda. Kalau petani kan panennya biji-bijian. Kalau ini panennya duit. Kita katakan, bagaimana Anda mau menyamakan antara biji-bijian dengan duit? Ilatnya jauh beda, Mas. Ya. Kalau uang, duit, itu lebih sama dengan emas dan perak. Ya. Sabaniyah, saman, harga. Adapun biji-bijian, itu beda dengan ini. Bagaimana mau disamakan? Dan anehnya, ketika mereka ditanya, berapa persen harus dikeluarkan zakat profesi? Jawabnya apa? 2,5%. Loh, kok 2,5%? Katanya dikiaskan kepada pertanian. Kalau pertanian kan kalau nggak 10%, ya 5%. Kamu gimana sih? Ya. Apa kata mereka? Ya, dikiaskan kepada emas dan perak. Ya Allah. Kalau mau dikiaskan kepada emas dan perak harus seluruhnya dong. Ya. Dikiaskan kepada emas dan perak berarti apa? Nisabnya ikut emas dan perak. Haulnya ikut emas dan perak. Berarti nisabnya nisab emas. Misalnya 85 gram. Terjadi ikhtilaf para ulama. Uang itu ya nisabnya ikut perak apa nisab ikut emas. Ikhtilaf para ulama. Iya. Berarti harus ada haul. Nunggu setahun dulu. Ini enggak tiap bulan. Mana ada zakat profesi ya akal Islam. Makanya pahami betul-betul mana yang wajib zakat, mana yang ya tidak perlu dizakati. Pahami betul-betul saudaraku sekalian. Ya. Dan juga tentang adab-adab masalah zakat. Nggak boleh kita lari dari zakat. Ada orang terkadang punya duit ya yang seharusnya dizakati, dia mikir gimana caranya biar nggak keluar zakat. Saya beliin tanah aja lah. Beliin tanah. Ya, katanya kan tanah nggak ada zakatnya. Maka para ulama memberikan kaidah. Siapa yang sengaja lari dari zakat, maka zakat tidak gugur darinya. Tetap dia harus bayar zakat. Makanya kalau ada orang yang beli tanah tujuannya lari dari zakat, tetap tidak gugur zakat dari dia. Tapi kalau dia beli tanah bukan karena lari dari zakat, tapi karena memang dia
buat aset aja atau buat keperluan, ya silakan aja, nggak masalah. Ya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa yakum. Nah ini. Nah, kemudian juga kalau kamu bertani nih, apakah semua hasil pertanian itu wajib keluar zakat? Pahami betul. Untuk sayur mayur nggak ada zakatnya. Kamu punya kebun rambutan nggak ada zakatnya. Yang dizakatkan itu kalau makanan pokok. Ya. Nah itu penting sekali akhi ya untuk kita pelajari. Ya, terutama Anda yang sudah punya harta, wajib fardu ain buat kamu untuk belajar zakat itu. Ya. Kalau enggak kamu berdosa itu. Baik ya akhi, hadis ini kita ambil faidah. Bolehnya mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib tanpa yang sunnah-sunnah. Namun tentunya ya sangat dianjurkan jangan cuma mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja. Apalagi para penuntut ilmu. Aib dan tercela buat mereka. Bahkan Imam Al-Qurtubi mengatakan boleh mengingkari seseorang yang meninggalkan ibadah sunnah yang sifatnya muakkadah. Dalilnya hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang sahabat Sulaik Al-Ghatafani waktu itu Rasul sedang khutbah Jumat. Sulaik Al-Ghatafani masuk masjid langsung duduk, nggak sholat tahiyat masjid. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Sulaik, "Sulaik, kamu sudah sholat belum?" "Belum, ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Qum, bangun, farka, ya, rakaatain, fatajawwaz fihima." Sholat 2 rakaat dan ringankan sholatmu, kata Rasulullah SAW. Sehingga dijadikan dalil ini menunjukkan boleh menegur oleh yang meninggalkan orang yang meninggalkan perbuatan yang sunnah yang sifatnya muakkadah, boleh tegur. Ya, kalau misalnya kita melihat ada orang ini kok nggak sholat sunnah rawatib, boleh nggak kita ingetin negur, "Akhi, kenapa antum nggak sholat sunnah rawatib?" Boleh, nggak apa-apa. Ya, buktinya Nabi SAW menegur. Ya, ketika kita melihat ada orang yang nggak sholat tahiyat masjid, ya boleh kita tegur, "Akhi, kenapa kamu tidak sholat tahiyat masjid?" Boleh, nggak apa-apa. Ya, karena Rasulullah SAW menegur sahabat yang meninggalkan sholat tahiyat masjid, padahal menurut pendapat jumhur ulama, sholat tahiyat masjid itu hukumnya sunnah muakkadah. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa sholat tahiyat masjid itu hukumnya wajib. Ya, berdasarkan hadis Sulaik tadi ya. Allahu a'lam. Baik ya akhwal Islam, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Di sini ada masuk pertanyaan. Pertanyaan pertama. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang, bolehkah sebagai wali murid mengajukan dispensasi pengurangan SPP bulanan kepada pihak sekolah? Sebatas mengajukan saja nggak masalah. Tapi tetap ya yang menjadi keputusan itu sekolahan. Kalau sekolahan menolak ya udah gimana lagi. Ya. Apa yang harus dilakukan bila berada suatu grup rukun tetangga RT? Apabila di grup tersebut beberapa warga suka men-share amalan-amalan yang tidak disunahkan. Sedangkan anak takut dibilang cari musuh jika anak sampaikan bahwasanya amalan tersebut salah. Anak pernah baca materi jika di situ ada kemungkaran tapi kita diam tidak menyampaikan kebenaran seperti setan yang buta. Apakah anak keluar dari grup itu? Mohon penjelasan. Nah, jelaskan dulu deh yang paling wajib. Masalah tauhid dulu. Ya. Karena untuk mengingkari kemungkaran ini butuh bertahap, oke. Kita misalnya dia men-share amalan yang nggak sesuai sunnah. Tapi masalahnya orang ini belum paham tauhid. Masalahnya orang ini masih jatuh kepada syirik. Mendingan dia share itu, kita share masalah tauhid dulu. Tauhid, kemudian bahaya syirik. Share juga tentang masalah macam-macam kesyirikan. Ya. Share juga tentang makna la ilaha illallah. Sampai paham dulu deh mereka tentang masalah yang paling urgent ini. Ya, udah kita share lagi, mereka share, kita share, ilmu terus, cuekin, kita nggak usah, kalau misalnya kita udah share, kemudian ada yang ya macam-macam, udah nggak usah tanggepin deh, yang penting share aja, tiap hari share, ya, mudah-mudahan di antara mereka ada yang mau
mengambil ilmu, alhamdulillah. Ya, setelah mereka kita lihat sudah mulai paham, oh ini tauhid, ini syirik, alhamdulillah. Baru pahamkan ya tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Apa konsekuensi kita dari syahadat Muhammad Rasulullah? Itu menjadikan Rasul sebagai panduan kita dalam agama, dalam ibadah. Pahamkan juga tentang masalah ibadah, ya kewajiban kita mengikuti Rasulullah SAW, tuntunan Nabi. Terus pahamkan, ya sedikit demi sedikit kan, untuk mendakwai orang ini nggak bisa langsung, ya langsung jadi gitu nggak bisa. Pertanyaan kedua, dalam kondisi pandemi seperti ini, apa pengganti sholat subuh dan kegiatan di masjid sebelum sholat sunnah syuruk untuk bisa mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna, Ustadz? Tentang hadis ya, bahwa orang yang sholat berjamaah, lalu ia berzikir sampai matahari terbit, lalu ia mendapatkan pahala haji dan umroh. Saya condong kepada pendoifan hadis ini, ya, walaupun Syekh Albani menghasankannya. Akan tetapi, kebiasaan Nabi SAW kalau habis sholat subuh itu berzikir sampai matahari terbit dan beliau sholat duha. Ya, maka dari itulah seorang wanita misalnya setelah selesai sholat subuh di rumahnya berzikir kepada Allah sampai waktu duha, lalu ia sholat duha. Itu adalah merupakan kebiasaan yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Demikian pula para tabiin dan para ulama setelahnya. Ya. Walaupun tentunya ingat, kalau di sana ada kewajiban, jangan sampai ya seorang wanita ngejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib, salah. Ya. Suaminya manggil, dulu ngapain lagi zikir nih? Ya Allah, ini kan menunjukkan betapa dia tidak paham bagaimana cara ibadah yang benar. Melayani suami itu hukumnya apa sih? Wajib. Oke. Zikir itu hukumnya apa sih? Sunnah. Masa mau mendahulukan yang sunnah dan melalaikan yang wajib? Wallah, ini termasuk talbis iblis, kata Ibnu Qayyim. Nggak boleh seperti itu. Ya. Nah ini, jadi kalau ibu-ibu mau melaksanakan yang sunnah, jangan sampai melalaikan yang wajib. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dianjurkan puasa 10 hari terbaik di bulan Dzulhijjah. Mohon dijelaskan untuk orang yang berpuasa Daud, apakah afdolnya ikut puasa 10 hari berturut-turut atau cukup lanjutkan Daudnya, Ustaz? Itu jadi ikhtilaf para ulama. Apakah disunnahkan tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah terus-menerus atau tidak? Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama ini pendapat jumhur, mayoritas ulama. Mengatakan bahwa berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 terus-menerus itu makruh. Hukumnya makruh. Kenapa? Berdasarkan riwayat Aisyah, di mana Aisyah mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah SAW qad yasumul asyra qad. Aku belum pernah sekalipun, kata Aisyah, melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 awal bulan Dzulhijjah. Artinya terus menerus. Nggak pernah Aisyah melihat. Padahal ini istri beliau yang paling dekat kepada Rasulullah SAW. Iya. Ternyata Aisyah mengatakan nggak pernah aku melihatnya. Atas dasar itu, kata jumhur itu menunjukkan nggak boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 terus menerus. Ini pendapat jumhur. Sementara sebagian ulama berpendapat boleh. Dan ini pendapat mazhab Hambali. Berdasarkan keumuman keutamaan hadis, tidak ada hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah amalan soleh kecuali di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sementara puasa termasuk itu. Juga berdasarkan satu riwayat dari salah satu istri Nabi yang lain, bahwa Rasulullah SAW kana yasumu tastis'an min Dzulhijjah, adalah Rasulullah SAW berpuasa 9 dari Dzulhijjah. Ya. Kata-kata 9 dari Dzulhijjah, mereka memahami maksudnya 9 hari. Walaupun memang hadis ini diperselisihkan apakah hadisnya dhaif atau tidak. Ya.
Mereka yang merojihkan bahwa hadis ini sahih atau hasan, menyatakan ini menunjukkan boleh. Atas pendapat yang membolehkan pun harus kita perhatikan. Jangan dilanggengkan. Sebab kalau itu dilanggengkan, pasti Aisyah pernah tahu dong. Orang Aisyah yang mengatakan, ya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari awal Dzulhijjah sama sekali. Aku belum pernah melihat, kata Aisyah. Kalau Rasulullah langgengkan, pasti Aisyah tahu. Iya. Kalau Rasulullah lakukan sekali-kali saja, bisa jadi Aisyah tidak tahu. Tapi diketahui oleh istri Nabi SAW yang lainnya. Wallahu a'lam, ya. Demikian. Pertanyaan berikutnya, apakah menindik telinga bayi perempuan yang baru lahir untuk dipakaikan anting-anting ada syariatnya? Para ulama mengatakan hal seperti ini boleh. Karena wanita memang tempatnya untuk berhias. Wanita sangat membutuhkan perhiasan. Ya. Maka yang seperti ini diperbolehkan untuk menindik telinga bayi. Allahu a'lam. Adapun tentang hadisnya saya lupa. Ya. Pertanyaan kelima, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Apabila kita sholat pas tahiyat awal, kemudian ada bacaan doanya seperti tahiyat akhir, boleh apa enggak? Syekh Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah mengatakan, ya, bahwa di tahiyat awal pun boleh kita berdoa. Karena ada satu hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Rasulullah SAW pernah, ya, dalam satu hadis riwayat, ya, kalau tidak salah riwayat Abu Daud dalam sunannya, pernah Rasulullah tahiyat awal dan mengucapkan doa, ya, sehingga wallahu alam itu diperbolehkan juga, disebutkan dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, disebutkan juga di situ boleh. Wallahu alam. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.